Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya pada kita semua. Sehingga kita bisa bertemu lagi dalam seri ngaji online di Ansar Akil Channel. Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan rahmat dan karunia dari Allah. Amin. Saudara sekalian, pada pertemuan ini kita akan mengkaji mengenai sikap orang-orang ketika mendapatkan ilmu. Baik ilmu yang tersaji melalui sumber-sumber normatif seperti Al-Quran dan hadis, maupun ilmu yang bisa kita peroleh melalui penelitian-penelitian yang terbentang di alam semesta, ataukah ilmu yang sudah ada menjadi pengetahuan-pengetahuan dari orang-orang yang sudah memiliki ilmu, yang kita sebut dengan ilmuwan cendekiawan. Saudara sekalian, tentu saja kita harus bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu. Karena dengan ilmu ini, salah satu cara bagi kita untuk mengenal Allah melalui penciptaan alam semesta, termasuk juga penciptaan diri manusia. Dengan mengenal alam semesta, mengenal diri kita, maka kita akan mengenal Allah. Karena itu, ilmu yang kita pelajari memiliki keutamaan yang sangat tinggi. Dan banyak sekali perintah-perintah, baik dalam Al-Quran maupun hadis, mengenai pentingnya dan tingginya kedudukan orang-orang yang menuntut ilmu. Misalnya di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah berfirman, "Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Mereka akan diangkat beberapa derajat, tentu dibandingkan dengan orang yang lain. Jadi, orang yang ingin dimuliakan oleh Allah harus memiliki iman dan sekaligus ilmu pengetahuan. Hal ini sudah pernah kita bahas dalam video yang lain. Saudara sekalian, keutamaan menuntut ilmu itu sudah jelas. Misalnya di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Artinya, barang siapa meniti sebuah jalan demi mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Diriwayatkan oleh Muslim. Dalam hadis yang lain juga dijelaskan dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya, barang siapa berangkat mencari ilmu, maka dia di jalan Allah hingga pulang. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan beliau berkata hadis hasan. Saudara sekalian, tentu saja ilmu ini harus menjadi dasar dalam setiap aktivitas kita, baik dalam aktivitas ibadah maupun juga dalam aktivitas dunia, dalam melakukan kegiatan-kegiatan profesional kita. Dan kedudukan ilmu bagi orang yang beribadah atau orang-orang yang memiliki kecerdasan itu di dalam mengelola hidupnya, mengelola profesinya, tentu sangat tinggi kedudukannya. Karena itu di dalam hadis juga dijelaskan bagaimana tingginya kedudukan orang yang memiliki ilmu di dalam beribadah dengan orang yang hanya beribadah tanpa ilmu. Dalam satu hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang yang berilmu atas ahli ibadah adalah seperti
keutamaanku atas orang yang paling rendah di antara kalian. Nah, dalam hadis ini digambarkan bagaimana kedudukan seorang ahli ibadah dengan seorang yang memiliki ilmu. Digambarkan orang yang memiliki ilmu ini sangat tinggi sekali nilainya, kedudukannya. Namun tentu saja harus kita pahami bahwa ketika kita membandingkan orang yang berilmu dengan ahli ibadah, tentu yang dimaksud di sini adalah orang yang berilmu dan beriman, orang yang menjalankan perintah agama, yang memiliki kedudukan yang tinggi sebagai orang beriman dan menggunakan ilmunya di dalam memanfaatkan kehidupannya untuk membantu, memberi maslahat dan mengelola alam semesta. Sementara orang yang hanya beribadah tanpa menggunakan ilmu, tanpa memberi manfaat, tentu kedudukannya dikalahkan oleh orang yang berilmu yang juga menjalankan ibadah-ibadah. Dengan demikian kita membandingkan orang yang berilmu dan orang yang beribadah. Orang yang berilmu dengan memiliki satu keimanan, memiliki aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, dan juga tetap menjalankan perintah-perintah Allah, itulah yang lebih tinggi kedudukannya dibanding orang yang hanya beribadah saja. Namun orang yang berilmu yang tidak diikuti dengan iman, yang tidak memiliki iman, misalnya orang-orang sekuler, ya tentu kedudukannya tidak bisa dibandingkan dengan orang yang beribadah karena Allah. Karena orang yang berilmu tanpa berlandaskan pada iman, maka tentu mereka termasuk golongan orang-orang yang berada di luar rahmat Allah. Karena iman inilah yang memandu kita di dalam kehidupan ini. Jadi saudara sekalian, jika kita mengikuti makna dari surah Al-Mujadilah ayat 11, maka kemuliaan itu didapatkan oleh orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Dan demikian ketika kita beribadah sekalipun, tentu kita harus tetap menggunakan ilmu di dalam beribadah. Sehingga kualitas ibadah kita memang meningkat sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan maslahat, sesuai dengan pedoman. Ya, tentu inilah yang dimaksud ya di dalam hadis ini, bagaimana orang yang beribadah dan orang yang berilmu itu memiliki perbedaan. Ketika kita beribadah dengan ilmu dan ketika kita hanya beribadah tanpa ilmu. Ya, wallahu a'lam. Di dalam hadis lain juga dijelaskan dari Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Artinya, barang siapa meniti sebuah jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah memudahkan jalan ke surga untuknya. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada pencari ilmu karena ridho kepada apa yang dilakukannya. Sesungguhnya orang alim dimohonkan ampun untuknya oleh apa yang ada di langit dan di bumi, sampai ikan besar di dalam air. Keutamaan seorang alim atas ahli ibadat adalah seperti keutamaan rembulan atas bintang-bintang. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi. Nah, saudara sekalian, bagaimana sikap seseorang ketika mendapatkan ilmu atau diberikan ilmu? Ya, seperti pertanyaan di awal video ini.
kita melihat ya, dan kita juga mengetahui bahwa tentu saja sikap orang-orang di dalam menerima atau menuntut ilmu itu beda-beda ya. Kita bisa membacanya dalam hadis dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya perumpamaan hidayah dan ilmu yang dengannya aku diutus oleh Allah adalah bagaikan hujan yang mengenai bumi. Sebagian dari bumi adalah tanah yang subur, menerima kehadiran air dan menumbuhkan ladang gembala serta rumput yang banyak. Sebagian lagi adalah tanah yang berlumpur, yaitu tanah yang bisa menahan air, sehingga dengannya Allah memberi manfaat kepada manusia, di mana mereka bisa minum darinya, memberi minum dan bercocok tanam. Dan hujan tadi juga mengenai tanah yang lain, yaitu tanah tandus. Tidak bisa menahan air dan tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Begitulah perumpamaan orang yang mengerti agama Allah dan mengambil manfaat dari apa yang dengannya Allah mengutusku, sehingga dia mengerti dan mengajarkannya. Dan perumpamaan orang-orang yang sama sekali tidak peduli dengan agama dan tidak menerima petunjuk Allah yang dengannya aku diutus ya. Ini hadis diriwayatkan oleh muttafaq alaih ya. Ini hadis menjelaskan bagaimana sikap atau kedudukan orang-orang ketika disampaikan ilmu atau diajarkan ilmu atau diberikan pengetahuan mengenai agama dan juga mengenai ilmu yang bermanfaat. Di sini ada 3 ya yang kita lihat. Bagaimana sikap orang di dalam menerima ilmu. Yang pertama, ilmu itu ya, atau hidayah yang Allah turunkan kepada umat manusia, itu seperti hujan yang mengenai bumi ya. Nah, di bagian-bagian bumi ini kondisi tanah itu beda-beda, kondisi manusia itu beda-beda. Ada bumi yang subur atau tanah yang subur, sehingga adanya air itu akan menumbuhkan rumput-rumput ya yang subur. Nah, jadi ada orang ketika mendapatkan ilmu, mendapatkan informasi, mendapatkan hidayah, itu maka ilmunya, kesadarannya, keimanannya itu bertumbuh menjadi lebih baik, ibadahnya menjadi lebih baik, keyakinannya menjadi lebih kokoh. Nah, jadi ini orang yang pertama bersifat terbuka, dan ketika mendapatkan ilmu, dia akan membuat cara berpikirnya lebih baik, ya, kehidupannya lebih baik, imannya lebih baik, ibadahnya lebih baik, lebih kokoh, ya, lebih banyak, lebih berkualitas. Jadi ilmu ini akan membuat kehidupan orang-orang itu menjadi lebih meningkat, lebih berkembang ya. Ini tipe yang pertama. Tipe yang kedua adalah orang-orang yang mendapat ilmu ya, mendapat hidayah, itu seperti air hujan yang mengenai bumi dengan kondisi tanah yang berlumpur, yang bisa menahan hujan, yang bisa digunakan untuk bercocok tanam dan beri manfaat ya, sebagai air minum dan sebagainya. Jadi ada orang yang ketika diberikan ilmu, maka dia akan memahami, kemudian dia akan menyimpan di dalam pikirannya ya, dan juga bisa mengejarkannya kepada orang lain. Tentu saja orang-orang seperti ini juga memberi manfaat dengan adanya ilmu yang mereka dapatkan, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain ya. Jadi ilmu itu ketika kita peroleh itu bisa kita gunakan ya untuk diri kita dan juga untuk keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita, sehingga memberi manfaat.
Dan tipe yang ketiga, orang-orang yang menerima ilmu itu seperti air hujan yang jatuh ke tanah yang tandus, ya. Tanah yang tidak bisa menyimpan dan menyerap air hujan, sehingga tanahnya tetap kering, ya, tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya, ini gambaran orang-orang yang mendapat ilmu, mendapatkan informasi, namun orang itu tidak menerima dengan baik. Orang itu tidak memperhatikan, orang itu mengabaikan, melupakan ilmu yang mereka peroleh, sehingga ilmu itu tidak tersimpan, ilmu tidak membekas, ya, terutama ilmu mengenai agama, ilmu mengenai cara kita mengenal Allah, cara kita beribadah, cara kita mengamalkan Islam. Ini betul-betul harus diperhatikan, ya. Nah, oleh karena itu tipe orang yang ketiga ini, tentu jika mereka disampaikan ilmu, disampaikan nasihat, disampaikan informasi-informasi yang bermanfaat, ya mereka cenderung menutup diri, ya, mereka tidak memperhatikan, mereka tidak memahami, ya, mengabaikan, ataupun kalau mereka memahami, mereka tidak mengamalkan, mereka tidak menggunakan ilmunya itu untuk lebih bermanfaat. Nah, tentu mereka ini orang yang sangat merugi. Nah, saya sekalian, tentu saja sikap orang-orang yang menerima ilmu itu beda-beda, ya. Ada orang yang bersifat terbuka dan menerima ilmu itu supaya hidupnya terus berkembang, ya, bermanfaat. Ada juga orang-orang yang mendapatkan ilmu itu supaya dia bisa berbagi, ya, kepada sesama, bisa menjadi sumber pahala, ladang-ladang amal. Namun ada juga orang yang menerima ilmu itu dengan sikap tertutup, ya, melupakan, mengabaikan, ataupun kalau dia memahami ilmu itu dia tidak mengamalkan. Nah, saudara sekalian, inilah tiga tipe, ya, tiga bentuk, ya, tiga jenis, ya, orang-orang yang menerima ilmu namun memiliki sikap yang berbeda-beda. Oleh karena itu, marilah kita menjadi orang-orang yang memang memanfaatkan hidup kita ini untuk mencari dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan kita bisa manfaatkan lagi kepada orang lain dan juga kepada alam semesta di lingkungan sekitar kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel